yang namanya modal yang ada dalam diri manusia. Karena dalam diri manusia itu ada modal. Seorang anak jangan dapat tinggal itu apa sih? Dalamnya jangan-jangan dia pintar ini tidak dikembangkan. Olahraga apalagi. Kamu rajin membuat olahraga, itu dibuka fasilitas kecil-kecilan, tiba-tiba muncul anak-anak yang jago. Itu namanya modal manusia. Itu harus kita kok ada di setiap orang. Jangan percaya bahwa ada anak yang sebetulnya lo sih nggak bisa apa-apa, lo habis lo. Setiap anak punya. Bagaimana kita sebagai kelompok mencari kekuatan dengan apa? Difasilitasi, bikin apa, bikin tarian. Kalau misalnya ibu pintar nari, ngajari yang lain. Ibu pintar apa, ngajari yang lain. Nah, itu organisasi. Itu yang satunya. Nah, terus lanjut. Termasuk modal manusia harus sehat. Nah, supaya sehat bagaimana? Ini ya bagaimana mencari dari tokoh yang ada di sini. Kalau Bapak misalnya dokter ya, bagaimana supaya makanya RT RW itu harus bisa berhubungan dengan semua kekuatan yang ada. Misalnya, saya kan cuma bantu lurah. Bantu lurah itu adalah tugas resminya, tapi tugas sosialnya cukup nggak kurang nggak? semua. Ada kurang kan uangnya? Kata Pak Lurah atau Pak Lurah, jangan ada tugas resmi administratif. Tugas Bapak Ibu sebagai ketua dari masyarakatnya ini. Jadi berapa? Kalau sampai saya pakai Pak Ibu. Enggak ya. Nah, misalnya Ibu sebagai ketua RT harus menempatkan diri. Saya bukan sekedar pembantu Pak Lurah. Oke, itu saya jalankan. Tapi saya diserahi tugas RT saya ini mau saya apain? Kekuatannya, energi. RW. Bagaimana Bapak bersama-sama melalui RT pada posisi kamu juga organisasi jangan Pak Lurah doang. Kamu adalah pemimpin pemuda. Wah, itu dahsyat banget kalau Ibu cuma ingatnya Pak Lurah doang ya dapat apa? Tapi saya kan ada kader pos lansia, asosiasi balita, programnya di situ. Itu yang maksud saya diperkuat. Karena Ibu adalah ketuanya civil society masyarakat, bukan hanya anak buahnya Pak. Itu. Loh, kita belum kenal kok. Enggak, kita tetap menjalankan tugasnya Pak Lurah. Tapi kita adalah komunikasi. Ya, oke itu. Nah ini waktunya juga berkurang. Kita mestinya kita diskusikan. Ya. Lanjut. Misalnya ya, yang kesehatan. Bisa minta pengobatan gratis kalau bisa ya minta bantuan. Kalau nggak bisa, belajar masakan sehat. Di sini kalau ada yang bisa, coba sebarkan banyak itu lain karena yang pertama ini cerita masakan ini bisa kesehatan. Itu penting soal akibatnya akan dirasakan langsung oleh anaknya yang lain. Anak-anak nah ini juga nih termasuk bakat. Nih kalau menari kayak begini, siapa tahu ini itu berubah menjadi sesuatu. Daripada nggak pernah jangan tunggu belakang remaja dulu ya, sekarang sistemnya lebih ke sana gitu ya.
Ini Bapak. Termasuk kalau ada keterampilan orang tua kita yang kita pelajari bersama-sama, misalnya ya kita kasih waktu untuk ngajarin praktek kayak apa kayak kalau ada. Nah, oke, sekarang langkah-langkah menjadi ketua RT RW yang hebat. Kalau enggak ya Bapak Ibu semua ketua RT RW itu kurang hebat. Bagaimana bisa menjadi hebat? Satu. Ini kalau kita mepet lebih saya loncat, silakan baca sendiri karena gampang. Membangun kesadaran. Ingat, nomor satu harus sadar dulu. Saya kira Bapak Ibu ketika masuk ke sini tadi awal, kesadarannya belum terlalu, begitu kita ketemu, kesadaran bertambah. Nah, itu mari kita perkuat terus kesadaran. Caranya bagaimana? Silakan. Terus kesepakatan. Ini Pak RW, Pak RT, kok sepakat ya sih? Kita begini-begini, sepakat, bagaimana? Nah, itu penting. Karena kalau nggak pernah ada kesepakatan begitu, nggak akan jalan-jalan. Akhirnya kita ngikutin apa yang disuruh Pak Lurah. Kita inisiatif RT, ayo kita kumpul nanti malam kita bicara di sekolah kayak gitu. Harus. Ya. Terus, nah, mendekati seluruh warga. Karena kita nih ya kadang-kadang ya, tapi yang tahu saya di sini juga ada yang paling bukan paling penting yang strategis misalnya itu usaha apa, itu pemerintah apa, itu kantor itu apa coba itu saja. Kalau mereka didatengin, mereka apa datengin tok tapi bisa apapun kayak saya pun juga punya RT, saya nggak pernah didatengin, ya kan saya juga nggak tahu. Tapi kalau saya didatengin, ya saya punya anjing, tapi anjing saya nggak sesuai. Saya akan masuk kita bicara, itu bisa bagaimana? Coba bayangkan kalau semua potensi di RT bisa kita dekati. Kalau perlu kita tinggal bersama-sama dengan semua ketua RT yang ada. Kalau yang datang 10-20 orang kan yang nggak enak dong, gitu ya. Oke, terus bicara dengan nah itu yang kaya-kaya. Yang miskin-miskin ya kita harus tahu dengan sendiri bahwa maksudnya ada masih itu. Tapi yang penting ya ada satu diajak bicara. Oke. Nah, terus kalau bisa kita mengadakan ini. Nah sekarang kan di RW itu nggak ada musyawarah kan? Ada Pak? Ada Pak. Bentuknya apa? Ya kalau ada kegiatan dari kelurahan itu biasanya kan dikumpul Pak. Nah, selalu begitu. Saya juga tahu kalau kayak gitu. Enggak, satu kalau ada kegiatan seperti kayak mengaturkan kerja bakti. Bukan dari kelurahan dulu ini antara. Ya, itu atas perintah lurah. Iya, dari masyarakat dari Pak RW. Oke, itu udah bagus ya. Jadi jangan sampai kita ketemu kalau Pak Lurah bilang, ayo kamu apa dong tuh nanti akan 17 saja. Oke lah, memang itu apa gotong royong oke. Nah, sebaiknya kita sendiri mencoba kita bikin lembaga musyawarah. Coba ya sekarang kalau kita bikin satu lembaga musyawarah, ya cuma sebetulnya apa sih yang ketemu lah setiap bulan sekali atau 2 bulan sekali. Tapi apa? Tapi yang datang siapa? Yang datang ada pengusaha. Dan kalau kita pakai undangan lembaga musyawarah, ini pemerintah apa? Ini ada orang pintar. Ini ada tokoh agama, ini ada tokoh RT semua ternyata kumpul misalnya 20 orang. Pertama kita nggak usah targetnya yang tinggi-tinggi, ngobrol dulu lah. Saudara-saudara, pelan-pelan, anak-anak, setiap persoalan yang ada di RT itu
bisa kita bicarakan dengan baik. Kalau kita sekali aja bisa ngumpul orang-orang itu dan kita bersepakat, lain kali kita ngumpul lagi dong. Misalnya kita ada begal masuk ke RW kita, wah itu nggak bisa dibiarkan. Bagaimana? Masa orang-orang SMA ini dia ngajak gitu? Mari kita berkumpul, cari jalan banjir, cari jalan apa aja yang bisa, sampah dan seterusnya. Termasuk orang-orang yang tadi yang pintar-pintar, yang kaya-kaya yang ada hubungan sama pemerintah, kita bisa mengembangkan ranking sosial capital tadi dari segala macam. Itu penting. Maka dari intinya adalah berorganisasi. Kita perbaiki. Jadi kita nggak usah sampai pemerintah tadi mempunyai kesadaran terhadap RW nggak usah sebelum pemerintah bergerak. Dan itu bisa. Sebab energinya semuanya sudah ada di sini. Tinggal gerakin energinya. Persoalan menggerakkan energi. Ya. Nah, oke ya. Terus. Silakan nanti dibaca sendiri. Membangun kualitas kepribadian. Nah ini sudah masuk sampai ke kepribadian. Prof Paulus, Ya. azan sudah selesai. Suruh baca sendiri, sudah ada. Perpisahan. Dengan sangat terpaksa. Tapi begini. Bibi continue. Tapi begini. Gampang. Jadi dari kepribadian pribadi masing-masing kita sudah siap sampai secara kelompok kita siap. Pasti akan ada hasil. Kita nggak bisa diskusi. Kan selama itu kita tidak bisa diskusi. Baik, terima kasih. Saya tutup. Terima kasih pada peserta yang lain. Oke, kita tutup. Terima kasih. Luar biasa sekali penyampaian materinya hari ini. Terima kasih kepada Prof. Dr. Paulus Sundarsono telah menyampaikan diskusi hari ini. Acara selanjutnya tanya jawab yang atau yang peserta kelas ada yang ingin tanya boleh angkat tangan. Masuk yang online, apakah ada pertanyaan? Saya kembalikan kepada Mbak Nanda untuk membantu acara. Baik, mungkin sambil menunggu untuk peserta yang di Zoom boleh mempersiapkan pertanyaannya. Pertanyaannya dicatat saja, karena nggak mungkin dijawab sekarang. Nanti akan dijawab secara tertulis oleh Prof. Gitu aja. Untuk yang online, dicatat aja sama SO-nya. Baik, untuk peserta yang di Zoom, jika ada yang ingin bertanya boleh langsung raise-kan ya.
Maksudnya gratis. Silakan kepada Mbak Astri, ya bisa pakai Mbak. Satu aja ya Mbak. Maaf, sebelumnya di sini ada gangguan sinyal Mbak, jadi apakah bisa nggak konten? Iya, nggak apa-apa, silakan. Ini mau bertanya tentang bagaimana cara melibatkan dan mengajak partisipasi seluruh warga dalam kegiatan RT RW. Misalnya gotong royong membersihkan lingkungan. Karena biasanya tidak semua warga itu ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan itu. Baik, terima kasih Mbak Siti atas pertanyaannya. Silakan kepada Kak Saus untuk menjawab. Mohon maaf, sepertinya tidak terdengar jelas ya Mbak Asif, boleh diulang lagi pertanyaannya? Sudah jelas, pertanyaannya jelas. Yang mau jawabnya gimana? Bayu? Bayu bisa dijawab nggak ini? Bagaimana cara melibatkan dan mengajak partisipasi seluruh warga dalam kegiatan RT RW, misalnya seperti gotong royong bersihkan lingkungan, karena biasanya tidak semua warga ikut berpartisipasi aktif. Baik, Pak, saya udah tahu pertanyaannya ya. Saya jawab ini udah kelihatan ya saya. Oke, jadi begini. Saya tahu bahwa mengajak warga untuk keluar rumah kita gotong royong itu nggak segampang seperti yang sudah cerita zaman bahula. Lalu kita mulai merasa kecewa, marah sebagai RT atau sebagai RT. Wah, ini gimana nih warga saya ini? Jangan berubah. Sebab itu ada ceritanya. Mengapa kok sampai warga itu kayak begitu? Warga itu kok menjadi tidak aktif lagi? Itu pasti ada ceritanya panjang. Oleh karena kalau itu terjadi, ya mudah-mudahan itu tidak terjadi sangat ekstrem ya di masyarakat, tapi ya itu kan saya bilang kontak kita dengan masyarakat itu kita terlalu berkonsentrasi terhadap bahwa manusia lebih dari kita sebagai ketua RT RW itu ada ketua masyarakat. Nah itu yang jangan kita kembangkan. Jadi kalau kita sering sesama RT, pelan-pelan kita bikin memfasilitasi dulu masyarakat. Misalnya ada kita buat program ya, pengobatan gratis kalau bisa kita tolong dari ada program apa bisa buat kecil-kecilan ya, dari karakter teman-teman sehingga warga merasa ada sesuatu dari pimpinan RT saya. Kalau seperti itu, maka lama-lama ya, kita mau apa berbuat ya, sesuatu begitu lama kita mengembangkan komitmen warga ya, kita pelan-pelan ya. Jadi intinya begitu. Kalau itu terjadi kita jangan kecewa karena itu sudah sistem yang sudah fungsi dari RT ini yang harus kita coba angkat sendiri di antara kita. Intinya adalah mengembangkan trust tadi, modal sosial, saling percaya. Nah, baru nanti pelan-pelan kita mulai bisa menggunakan baiknya. Jadi sebenarnya intinya itu. Bagaimana itu dilakukan ya silakan pada tempat masing-masing dong. Saya kan nggak tahu bisa bermacam-macam semua tempat. Tapi kuncinya itu sosial capitalnya udah mati. Baik yang mungkin bondingnya masih kuat, tapi begitu ke bridgingnya udah nggak kuat. Apalagi kelingkingnya nggak kita manfaatkan. Kalau kita manfaatkan orang kaya atau orang pengusaha atau apa, itu berjalan, bisa jalan, gitu. Nah, apakah itu terjadi di semua tempat ya tidak? Nah, tergantung dari kita.
lingkungan. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Dari Mbak Asri, apakah ada feedback? Nggak bisa. Atau sudah cukup? Sudah. Terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih Mbak Asri, dan terima kasih juga kepada Profesor Saulus atas penyampaian materi dan juga telah menjawab pertanyaan dari peserta. Pembahasan mengenai lingkungan sosial ini memang selalu menarik ya untuk kita bahas dan kita diskusikan bersama-sama. Karena kita juga merupakan bagian dari lingkungan dan masyarakat. Nah, tadi sudah ada beberapa peserta yang bertanya dan berdiskusi terkait kendala-kendala mungkin yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Namun sayang sekali ya dengan sekalian, kita sudah ada di penghujung acara. Untuk selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Dimohon untuk peserta yang berada di Zoom untuk menyalakan kameranya. Oke, baik. Kita mulai saja ya. Untuk ini ada satu slide. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Bisa, kamera. Oke. Jadi, terima kasih hadirin sekalian. Kita berada di sesi terakhir yaitu penutup. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah menyempatkan untuk menghadiri acara ini. Dan juga terima kasih banyak kepada narasumber kita, Profesor Saulus, atas materi yang sangat luar biasa ya. Semoga dengan adanya sesi ngobrol pintar inspiratif ini dapat memberikan insight baru dan mudah-mudahan dapat kita implementasikan khususnya di kehidupan bermasyarakat. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada masalah yang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru lagi ya udahlah kita lihat aja. Tapi kalau Bapak Ibu sudah membaca itu, lalu ada misalnya ada kalimat yang wah ini kayaknya berat. Ya, kayak tadi tuh saya sempat takut kalau yang diagram tuh yang 3. Kan profesor bikin diagram, ada 1, 2, 3. Yang ketiga ini kan profesor bilang berdasarkan agama. Kalau saya bilang enggak, karena ada kelompok seperti ojol ya, nih maaf nih. Kita kan beda agama tapi kita kompak. Mau siapapun yang musibah kita bantu. Itu okupasional. Itu okupasional. Ya. Tapi intinya kalau yang lain itu eksklusif. Oke, ini tergantung, ini hanya untuk walaupun dia ojol, agamanya sama, agamanya Beda-beda tapi kita. pekerjaan misalnya dokter mau ikut ojol nggak boleh gitu. Profesional. Dan semuanya ada Kalau foto dulu kan, foto ini. Diagram 3 kan buat ayo foto dulu ya. Dulu ya. Biar kita perlu foto bareng. Ya, sama profesor foto bareng. Ya, Ini nanti kalau ada input apa-apa kasih ke Pak Bayu yang akan menghubungi. ya, langsung aja sampainya kepada Yun atau Oke.